Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas materi biologi yang judul pautan, pindah sel, dan pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah itu pertama pautan, yang kedua ada pindah silang, yang ketiga gagal berpisah, dan yang keempat yaitu gen letal. Perkenalkan, nama saya Mandiri Teddy Penagrasena, absen 21 dari kelas 12 IPA 3. Yang pertama, pautan. Pautan merupakan peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh atau pautan gen maupun kromosom seks. Yang pertama kita akan bahas pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut dengan pautan gen atau genealogi. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di slide ini. Lalu, akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan bersama sampai saat pembentukan gamet. Pautan dari dua buah macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contoh peristiwa pautan gen dapat kalian temui pada Drosophila melanogaster, seperti gambar di slide ini. Lalu yang kedua kita akan membahas pautan seks. Kromosom kelamin dibedakan atas kromosom X dan kromosom Y. Peristiwa terdapatnya gen dalam kromosom kelamin disebut seks atau sex linking. Gen-gennya disebut dengan gen terpaku seks atau gen linkage genes. Oleh karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, jumlah gen-gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen-gen terpaut pada kromosom Y. Lalu kita lanjut materi kedua yaitu ada pindah silang atau crossing over. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pindah silang. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru yaitu rekombinan gen dari sifat induknya. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya adalah tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping ini. Lalu ada faktor-faktor pendukung pindah silang. Yang pertama itu ada jarak antara gen-gen yang terangkai harus makin jauh letak satu gen dengan gen lainnya. Makin besar kemungkinannya akan terjadinya pindah silang. Lalu yang kedua, suhu di atas atau di bawah suhu normal akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang ketiga, umur makin tua, umur individu, makin kecil peluangnya terjadinya pindah silang. Yang keempat itu ada zat kimia, ada zat kimia tertentu yang memperbesar kemungkinan pindah silang. Jenis kelamin. Pindah silang umumnya terjadi pada individu jantan dan betina, tetapi pada ulat sutra atau Bombyx mori, hanya ulat sutra jantan yang mengalami pindah silang. Demikian pula pada lalat buah atau Drosophila, ya pada lalat buah jantan ya. Lalu di pindah silang lagi ada dalam peristiwa pindah silang akan terbentuk kombinasi parental dan kombinasi rekombinan atau kombinasi baru. Gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom-kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak dapat ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keanekaragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Nah, tahukah kalian bahwa presentasi pindah silang bisa kita ketahui caranya? Caranya bisa kalian di gambar slide berikut ini, yaitu cara dengan NPS dan jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh individu dikali 100%. Lalu kita lanjut ke materi ketiga yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih
untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat fase meiosis maupun meiosis 2. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom atau sel aneuploid. Gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Pada manusia, gagal berpisah dapat mengakibatkan sindrom Down atau idiot mongoloid, yaitu ada 45A ditambah XX atau XY. Sindrom Turner, 44A tambah X, dan sindrom Klinefelter, 44A tambah XXY, dan sindrom X triple atau wanita super, 44A tambah XXX, dan sindrom Jacobs, 44A tambah XYY, seperti gambar di samping ini. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subletal. Ada dua macam gen letal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh gen yang mengakibatkan kaki dan sayap pendek redep pada ayam, dan gen warna rambut kuning pada tikus, gen hunting disease, dan gen yang menyebabkan pembendakan ruas-ruas jari brachydactyl pada manusia. Gen letal dominan. Ayam redep atau ayam creeper, pertumbuhan tulang pada ayam disebabkan oleh gen C atau alelin gen C, menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan tulang. Ayam bergenotip CC tidak pernah ada karena mati sewaktu embrio. Ayam bergenotip CC dapat hidup, tetapi cacat, yaitu kaki dan sayapnya pendek. Ayam itu disebut ayam redep atau ayam creeper. Perkawinan ayam redep dan jantan ayam redep betina akan menghasilkan keturunan perbandingan 2 ayam redep dan 1 ayam normal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gen letal resesif. Gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif, sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Contohnya adalah gen yang dapat menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Sifat albino ini muncul karena tidak terbentuknya klorofil. Karena tidak memiliki klorofil, maka tanaman tersebut dapat melakukan fotosintesis akan segera mati setelah berkecambah. Sifat albino ditentukan oleh gen resesif dan alelnya, yaitu gen A, menyebabkan tanaman dapat membuat klorofil. Contohnya yaitu pada gen letal resesif pada tanaman albino bergenotip AA, sedangkan tanaman normal bergenotip homozigot AA atau heterozigot A besar dan kecil. Tanaman yang bergenotip A besar dan kecil meskipun normal, daunnya akan kekuningan. Jika tanaman normal heterozigot dibiarkan menyerbu sendiri, keturunannya akan memiliki perbandingan 1 tanaman normal homozigot, 2 tanaman normal heterozigot. Meskipun demikian, hal itu dapat dilakukan 100% normal. Mungkin sekian dari materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om.